Canyons wide, oceans deep, can't contain all your love for me. No matter how high or far I reach, there's no end to your love for me. And I wrestle belief in the valley, and I barely hung on through the night. But just when I thought it was darkest, the sun began to rise. Canyons wide, oceans deep, can't contain all your love for me. No matter how high or far I reach, there's no end to your love for me. That you wouldn't run after me? How could I fall when you already took the fall for me? Beyond the stars, through the very breath I breathe, there's no end to your love for me. Where could I run that you wouldn't run after me? How could I fall when you already took the fall for me? Beyond the stars, through the very breath I breathe, there's no end to your love for me. Canyons wide, oceans deep, can't contain your love for me. No matter how high or far I reach, there's no end to your love for me. Your love for me. There's nothing like your love. Your love sustaining me before I even knew what love was. You've brought me here to rest and given me space
brought me here to rest and given me space to breathe. So I'll stay still until it sinks in. Oh, and I will lean back in the loving arms of a beautiful Father. And I will breathe deep and know that He is good. He's a love like no other. There's no one like You, God. No one like You, God. Your love is better than all the others that I've seen. And I'm breathing deep of all Your goodness, Your loving kindness to me. And now I can see Your love is better than all the others that I've seen. So I'm breathing deep of all Your goodness, Your loving kindness to me. And now I can see Your love is better than all the others. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan hari ini. Kita mau bawa setiap persembahan pujian pengagungan kita buat Dia. Karena Dia adalah Tuhan kita, Dia Bapa kita, Dia Raja kita, Dia segala-galanya buat kita. Mari saya ajak kita mau sama-sama satu hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang boleh ada atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu hadir bagi kami, karena Engkau selalu ada dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang luar biasa, kasih kuasa-Mu yang selalu melingkupi kami Tuhan. Dan kami juga mohon ampun Tuhan setiap kelemahan kami, setiap kelalaian kami, setiap kejahatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni ketidaksetiaan kami, ampuni Tuhan setiap hal-hal yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan ada darah-Mu yang boleh menyucikan dan menguduskan kehidupan kami, melayakkan kami untuk boleh datang Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan akan setiap persembahan pujian pengagungan kami kepadamu. Kami mau berikan roh jiwa dan tubuh kami, hati dan pikiran kami sepenuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Kami berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau yang pimpin, Kau yang bertata, dan hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semuanya sama-sama kita mau katakan amin. Mari kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari kita mau katakan bahwa Dialah Raja, Dialah Tuhan kita, Dialah yang dahsyat, Dialah yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Kami mau berikan pujian kami buat Engkau Tuhan. Kami mau katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kami buat Engkau ya Raja. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Kau menghancurkan kutub, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Oh Kau yang berjaya Tuhan, berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Oh kami punya Tuhan Allah yang berkuasa. Oh nggak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Katakan Kau yang berjaya dan Kau yang memerintah. Amin. Katakan Kau yang memerintah Tuhan selamanya. Hanya Kau Yesus yang memerintah untuk selamanya. Amin. Oh Kaulah Raja, Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Kami mengatakan hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami, Kau segala-galanya buat kami. Mari Bapak Ibu Saudara dengan kata-katamu sendiri, mari naikkan puji-pujian. Mari katakan siapakah Tuhan Allahmu buat hidupmu. Mari katakan Engkau perlindunganku Tuhan, Engkau keselamatanku, Engkau kota bentengku, Engkau gunung batuku. Mari nyatakan kebesarannya, mari nyatakan keagungannya, nyatakan kuasanya. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Dan aku mau katakan Tuhan, gak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan, gak ada yang setara dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan betapa besarnya Tuhan Allah kami, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari nyatakan, Engkaulah kota benteng kami, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan, Kau pertahanan kami, Kau gunung batu kami Tuhan. Engkau segala-galanya buat kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Engkau Allah yang mengasihi kami. Katakan Kau Allah yang memelihara kami Tuhan. Engkau Allah yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Engkau Allah yang melindungi kami Tuhan. Engkau Allah yang menaungi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengangkat kami melebihi di atas badai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Dan ini naikkan syukur kami di hadapan-Mu, di pengagungan kami buat Engkau Tuhan. Oh kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh sebab Kau Bapa yang baik, sebab Kau Bapa yang setia, Kau Allah penolong kami. Haleluya. Kau keselamatan kami Tuhan. Oh kami mau mazmurkan kebaikan-Mu Yesus. Kami mazmurkan pertolongan-Mu Tuhan. Kau Allah yang
meragukan Engkau sedetik pun Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus pandang Engkau dan pegang Engkau saja Tuhan. Ajar kami nggak pandang yang lain Tuhan, nggak pandang diri kami atau hal yang lain Tuhan. Tapi ajar biarkan mata kami, hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Biar kami nggak fokus dengan apa yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Tapi kami mau fokus bagaimana Engkau dipermuliakan lewat apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau setiap orang melihat ada kemenangan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Lewat hati kami yang bersyukur, lewat hati kami yang terus menyembah Engkau Tuhan. Dalam apapun yang terjadi Tuhan, karena kami gak mau jauh dari Tuhan kami. Kami gak mau jauh dari Allah kami. Kami gak mau jauh dari Tuhan kami. Kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus dekat dan melekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, oh kemanakah kami bisa pergi menjauhi Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kami tahu kesetiaan-Mu gak akan pernah mengizinkan kami jauh dari Engkau Tuhan. Kau gak akan membiarkan kami lepas jauh Tuhan, tapi Kau selalu ada buat kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Mari katakan, mulia, sungguh mulia. Engkau yang paling berharga Tuhan. Mari nyatakan apa yang terbesar untuk hidup-Mu. Sungguh besar, Bukan apa yang kami miliki Tuhan, pengorbananmu bukan kemampuan kami Tuhan, bahkan bukan pengorbanan kami Tuhan, tapi pengorbanan-Mu buat kami itu yang terbesar dan paling berharga Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sungguh besar. mari katakan, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. terima kasih Tuhan. Tak terselami bagiku. Oh ajar kami menyadari betapa besarnya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Amin Tuhan, amin Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Pimpinan pemeliharaanmu Tuhan atas kehidupan kami berlangsung detik demi detik sampai kepada detik ini dan akan terus lanjut sampai kepada akhir kehidupan kami. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah Alfa dan Omega. Allah yang mengawali kehidupan kami sampai kepada akhirnya. Dan sesungguhnya tidak ada yang perlu kami khawatirkan Tuhan. Asal berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh aman. Dan kami akan tiba di tempat kudus-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap pergumulan yang ada pada hari-hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap permasalahan yang terjadi. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pandemi yang sedang terjadi. Kami bersyukur untuk segala dampak daripada pandemi yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena di dalamnya ada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah melupakan kami. Dan selalu ada rancangan damai sejahtera-Mu, ada kasih-Mu, ada pikiran-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami tundukkan hati, pikiran, perasaan kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Mari biarlah kiranya Engkau sendiri yang beracara di dalam kami Tuhan. Sucikan hati, pikiran, perasaan kami, sucikan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya mari Roh Kudus Engkau beracara dengan kuat kuasa-Mu yang besar. Baik bagi kami di sini maupun juga bagi setiap sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya yang hebat di dalam kehidupan kita semua. Terutama untuk saya, ya, saya bersyukur, saya berterima kasih karena kemarin Tuhan izinkan saya melewati usia yang ke-58 tahun. Ini kasih karunia-Nya Tuhan, ini kemurahan-Nya Tuhan. Di mana saya boleh melihat bahwa langkah demi langkah kehidupan ini diisi dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalamnya. Semuanya atas seizin Tuhan dan di dalamnya ada Tuhan. Dia yang berkuasa penuh di dalam kehidupan ini, yang tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan dan selalu hadir, selalu ada untuk menggenapi rencana kekekalannya. Coba terlebih dahulu kita mau buka di dalam Pengkhotbah 3. Ayat 11. Sudah hafal ayatnya tapi sepenggal. Dan kita tidak melanjutkan seluruhnya karena depannya itu rasanya nyaman buat kita. Firman-Nya katakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biasa kita berbicara cuma sampai di situ. Kita mengingat cuma sampai di situ bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita menantikan waktu keindahan yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu satu kesalahan besar. Karena sesungguhnya ia membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Dan itu berbicara tentang setiap waktu di dalam kehidupan kita ada keindahannya Tuhan. Aminkan bahwa hari ini ada keindahannya Tuhan. Karena kita sudah melihat kemarin, ternyata Tuhan masih pelihara kita. Ternyata kita masih melihat kasih karunia-Nya Tuhan. Dan kita bisa percaya untuk hari esok, di mana hari esok pun ada keindahannya sendiri. Kalau ada ayat yang katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari, ya karena kesusahan esok hari pun akan ada. Tetapi kita juga percaya bahwa hari esok pun ada keindahannya sendiri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita lanjutkan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini patut kita terima, kita pegang, kita jalani dalam kehidupan kita. Bahwa langkah demi langkah kehidupan kita itu bukan asal hidup. Bukan asal bernafas, bukan asal bekerja untuk dapat makan. Bukan asal memiliki aktivitas dan tanggung jawab, tetapi di dalam kehidupan kita ini ada satu kekekalan yang Tuhan berikan di dalam penciptaan kita. Dia punya maksud sendiri ketika dia memilih kita. Dan dikatakan tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kepada akhir. Ini yang patut kita cari. Apa sih sebenarnya kehendak Tuhan? Kalau kita menghidupi ke hari dan merasakan itu cukup, lalu kita merasa puas oleh karenanya, maka kita tidak akan pernah mencoba untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kepada akhir. Ingat bahwa Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Yang awal sampai kepada akhir kehidupan kita, Dia tetap Allah yang bertanggung jawab. Dan Dia juga tetap Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Dia Allah yang memiliki pikiran kebaikan bagi kehidupan kita dan rencana kekekalan bagi kita. Itu sebabnya Daud katakan di dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Seekor domba hanya menggantungkan harapan kepada tuannya. Dia tidak mampu melakukan apapun. Dia cuma mengharap belas kasihan daripada tuannya untuk dibimbing
ke padang rumput yang hijau. Untuk dibimbing ke mata air yang tenang. Dia mengharapkan ketika pagi hari dia membuka mata, sebentar lagi gembala akan datang membuka pintu baginya dan membaringkan dia di atas makanannya. Dan dia bisa makan sepuasnya di padang rumput itu. Semalam saya hampir tidak tidur Bapak Ibu. Karena anjing saya yang namanya Hugo tiba-tiba bermasalah. Enggak mau tidur. Tidur tapi sambil berdiri. Dan kita semua bingung, ini kenapa ya ini anjing? Saya peluk dia, saya bilang ayo tidur yuk. Saya coba usahakan supaya dia bisa tiduran, tapi dia gak bisa tidur. Dia berdiri terus dengan mata terpejam, dengan nafas yang terengah-engah. Dan saya berpikir ini ada masalah dengan dia. Dan saya tunggu sampai sekitar jam 2 malam kita gak tidur nungguin anjing ini. Dan dia sama sekali gak bisa merebahkan dirinya. Dia cuma berdiri terus. Sampai akhirnya saya berpikir mungkin lebih baik dia di luar lah, di luar kamar. Supaya saya bisa istirahat. Lalu saya bilang kamu keluar ya. Dan dia berjalan keluar. Setengah jam kira-kira saya merasa tenang dan saya bisa mulai terlelap. Tetapi begitu saya mau terlelap, anjing saya tiba-tiba terdengar terkaing-kaing di luar. Nangis dan seperti kesakitan. Saya lari bersama dengan anak-anak saya untuk melihat ada apa sih. Dan ternyata dia dalam posisi setengah duduk menangis menjerit-jerit. Kaku, ludahnya sudah kemana-mana. Dan kita berpikir ini kenapa ya, ini kenapa. Dan badannya kaku dan gemetar kejang. Dan itu kita tunggu sampai saya menunggu dia sampai sekitar jam 4 pagi. Lalu anak-anak bilang, udah mama tidur aja, kita yang jagain. Saya pikir ya sudah, saya butuh istirahat, saya masuk ke kamar dan saya mulai istirahat. Tadi pagi saya mau berangkat, anak-anak saya pulang. Kamu dari mana? Aku habis antar Hugo ke rumah sakit. Hah, rumah sakit mana? Rumah sakit hewan di Sunter katanya. Dari Bekasi dibawa ke Sunter. Enggak tahu rumah sakit di sini yang mana yang bagus buat anjing. Kita melihat untuk hewan peliharaan kita bisa ada. Kita bisa merawat, kita bisa menjaga. Kita punya pikiran kebaikan buat dia. Kita mau anjing ini sehat kembali. Kita ingin anjing ini pulih dari sakitnya. Kita nggak tega ngeliatin dia kesakitan. Coba pikirkan jika kita ini domba peliharaannya Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan. Di mana Tuhan ada buat kita. Anak saya setiap hari itu masak. Masak buat anjingnya. Dia buat pakai tempe, pakai wortel, ya pakai sayur-sayur dengan daging dicampur dimasak jadi satu. Dan jam 11, setengah 12 sudah siapin makanan buat anjing-anjingnya. Lalu sore sekitar jam 5, setengah 6 itu sudah mulai lagi siapin lagi buat anjing-anjingnya. Sepertinya kita diperbudak oleh binatang. Tetapi setidaknya kita bisa belajar dari situ bahwa kita ini enggak berdaya bagaikan hewan yang memandang kepada tangan tuannya, yang memandang kepada tangan nyonyanya. Daud mengumpamakan dirinya seperti hewan, dungu aku di dekat Engkau Tuhan. Tetapi tetap saja aku tidak mau beranjak, tetap saja aku ingin dekat denganmu Tuhan. Kita mungkin gak bisa melakukan apa-apa di dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kita rancang dengan baik. Segala sesuatu yang kita rancang cuma penuh dengan nafsu manusia
dan keinginan daging kita. Dan kita lupa rancangan kekekalannya Tuhan yang ada dari awal sampai kepada akhir kehidupan kita. Coba dibuka di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, kita lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita pernah minta dari awal kita ada di dalam rahim ibu kita, begitu kita lahir enggak ada yang bisa kita ucapkan sebagai permintaan. Hari demi hari cuma pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, nafas Tuhan di dalam diri kita dan kita menghidupinya. Baru setelah kita tahu yang namanya berkat, oh berkat itu pekerjaan yang baik, gaji yang melimpah, usaha yang baik, pemasukan yang baik. Oh berkat itu kesehatan, oh berkat itu hikmat, baru kita minta. Padahal sebelum kita minta pun dia sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat yang keempat kita lihat, dikatakan, ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan inilah rancangan kekekalan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita mati binasa, kehilangan Dia selama-lamanya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di tempat yang terbaik di muka bumi ini yaitu di Taman Eden. Di mana Tuhan bisa turun berjalan-jalan bersama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Dan memiliki keintiman. Di situ manusia bisa jatuh dalam dosa, memilih yang bukan kehendak Allah. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Dia katakan satu hari nanti kita akan datang dan kita akan tebus mereka. Keturunan dari perempuan yang berdosa ini, yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah menyangkali kehendak kita, yang sudah memberontak terhadap perintah kita, keturunannya akan meremukkan kepala ular. Dan dari keturunan kepada keturunan, adakah keturunan yang sempurna? Tidak ternyata. Kita melihat dari mulai Adam dan Hawa, 2 orang saja memperanakan 2 anak laki-laki menjadi satu keluarga. Ternyata di dalam rumah tangga mereka itu terjadi kekacauan dan pembunuhan. Kita lihat dari awal, apa sih keinginan manusia? Selalu kepentingan diri sendiri, selalu yang terbaik buat diri sendiri. Tidak puas terhadap segala sesuatu yang sudah disediakan Allah baginya. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana kekal. Itu sebabnya Dia tidak tinggalkan manusia sendirian. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, walaupun keturunannya semakin banyak berbuat dosa dari membunuh, iri hati, luka batin, tidak puas dan punya hati yang jahat, sampai dilakukan tindakan pembunuhan, lalu turun-temurun, sampai akhirnya terjadilah poligami. Lalu terjadilah hal-hal yang membuat Sodom dan Gomora dimakan habis oleh api dan belerang. Kita lihat di sini bahwa dosa demi dosa itu lanjut dari keturunan kepada keturunan, lalu sampai kepada kita. Tapi rencana kekekalan Allah itu tetap dan tidak pernah berubah. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kenapa mesti tidak bercacat di hadapannya? Supaya kita layak di hadapan Bapa di sorga. Karena tidak ada yang tidak kudus yang layak boleh masuk ke dalam sorganya. Dan itu sebabnya Dia tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Dia serahkan dirinya.
Dan dia mati di atas kayu salib karena hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hutang darah dibayar dengan darah. Dan dia berikan darahnya membayar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menggambarkan dirinya sebagai domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau, ke aliran air yang tenang, di mana dia bisa menikmati semua yang terbaik. Sampai dia katakan, aku gak tahu apalagi yang aku mau inginkan. Gak ada lagi yang aku inginkan karena aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi itu bukan hanya ketika dia berbaring di atas padang rumput yang hijau dan di aliran air yang tenang. Ketika bahkan dia harus melewati lembah yang kelam sekalipun, di situ ada Tuhan dan dia tidak takut bahaya dan dia menjalaninya bersama dengan Tuhan. Di dalam rancangan kekekalannya Tuhan, dia berjalan karena dia tahu siapa yang menggembalakan dia dan hendak dibawa kemana dia. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mungkin kita tidak bisa melihat jalannya. Mungkin kekelaman yang ada pada malam itu di mana dia harus terus berjalan. Melewati lembah yang kelam, yang menakutkan. Yang seharusnya membuat dia cemas dan gentar di setiap langkahnya. Tetapi dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada yang dapat menggelapkan ketika kita memiliki dia sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat. Lalu dia juga katakan, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Lawan kita mungkin banyak. Kita mungkin seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan sediakan hidangan bagi kita untuk kita menikmati kehidupan dan Dia yang menyelesaikannya bagi kita. Dia yang membawakan kemenangan bagi kita. Persoalan mungkin ada, masalah mungkin ada, tapi ada rancangan kekekalannya supaya kita juga bisa menikmati Dia di sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai kepada akhir nafas kita. Apakah kita merasakan Dia di perjalanan hidup kita sampai kepada hari ini? Ternyata rancangannya dahsyat ya, luar biasa ya. Saya ingat pada waktu papi saya meninggal. Tiba-tiba meninggal dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita merunut ke belakang pada waktu-waktu baru saja ayah saya meninggal, saya mulai merunut ke belakang. Dan saya mulai melihat, dahsyat ya Tuhan. Tuhan sudah siapkan semuanya. Bahkan ketika kita nggak sadar. Pada waktu kita mencari tanah kubur. Pada waktu itu sudah tidak ada lagi tanah kubur yang di depan. Full, ada di belakang. Tapi kalau digali itu keluar air. Dan saya nggak tega untuk menguburkan ayah saya di situ. Saya bilang saya minta yang di depan. Oh nggak bisa Bu, kalau yang paling depan sini itu untuk anggota DPR. Untuk para pahlawan katanya. Yang punya jasa terhadap negeri ini. Lalu saya berpikir gimana ya caranya supaya saya bisa dapat. Lalu si tukang atau bukan tukang. Yang jaga di sana di kuburan itu bilang, ibu nggak bisa maksa, kalau ibu memang mau pergi aja ke gubernur. Minta sama gubernur katanya. Dan saya bilang memang bisa Pak kalau ke gubernur. Bisa katanya minta aja. Dia berpikir saya juga gak bakalan ke gubernur. Hanya untuk minta tanah kubur. Tapi saya pada waktu itu bertekad kita pergi ke sana. Malam itu kita pergi ke sana. Begitu kita tiba turun dari mobil, gak lama mobilnya Pak Sutioso pada waktu itu juga masuk dan beliau berhenti. Langsung pada waktu beliau melihat ada kita, dia panggil, ayo masuk. Dan
om saya yang menemani memang kenal dengan Pak Sutioso dan beliau katakan biasanya kita disuruh nunggu lama loh. Ntar dia mandi dulu, makan dulu dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu beliau langsung duduk dan langsung menyambut kita. Ada apa ini? Lalu kita bilang kita butuh tanah kubur. Dan pada waktu itu beliau menundukkan kepala dan beliau bilang, seumur hidup saya, selama pemerintahan saya, baru kali ini ada orang yang datang minta tanah kubur. Dan puji Tuhan, dia katakan pulang nanti saya selesaikan. Saya tahu bukan dia yang menyelesaikan tapi Tuhan yang menyelesaikan. Karena di atas kayu salib Tuhan sudah katakan sudah selesai. Nah pada waktu itu kita pulang balik ke gereja ini di mana ayah saya masih terbaring di sini. Dan kita dapat kabar besok pagi ditunggu ya di kuburan untuk lihat tanah yang sudah dicarikan. Dan pagi itu kita ke sana dan kita dapat tempat yang di depan. Saya bilang itu dahsyat Tuhan. Saya cuma berpikir ini adalah rancangannya Tuhan. Mana mungkin kita bisa merancangnya. Ayah saya tinggi besar. Peti mati yang biasa itu gak muat buat beliau. Lalu pada waktu beliau meninggal, saya telepon ke yayasan di mana dulu ayah saya memang menjadi ketuanya. Dan yang menerima adalah pemilik daripada yayasan kematian. Dan beliau katakan, waduh untung om sudah buat peti mati. Ini buat orang Belanda dari kedutaan. Sudah sebulan orangnya gak mati-mati katanya. Sudah pakai dulu aja. Saya bilang, kalau bukan Tuhan yang merancang, siapa yang bisa merancang? Rancangan Tuhan itu kekekalan bahkan sampai kepada kematian kita. Hari-hari ini orang takut dengan COVID. Jangan takut, bagian kita berjaga-jaga. Hari ini sedang melambung, kemarin lebih tinggi lagi, 3.300 yang terkena. Saya nggak tahu di Bekasi berapa, karena data sulit untuk dicari. Tapi kita tahu satu hal, bahwa kalau Tuhan tidak izinkan tidak ada yang terjadi. Tuhan katakan lawanmu banyak, aku sediakan makanan, makan, nikmati kehidupanmu. Kita kadang-kadang melihat musuh, kita sudah gemetar ketakutan. Padahal sesungguhnya ada Dia yang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kita, di mana kita tidak perlu gentar, tidak perlu takut, tidak perlu bingung dalam menjalani hidup ini. Jalani saja, ada luka, Dia membalut kita dengan minyaknya. Ada lawan, Dia sediakan hidangan bagi kita, Dia yang melawan musuh-musuh kita. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Sampai kita masuk ke dalam sorganya. Ini satu kepastian. Tuhan memberikan sorga bagi kita. Kita yang kadang-kadang melepaskan sorga demi nafsu, demi keinginan, demi kepentingan pribadi, demi segala sesuatu yang bodoh yang bisa disebut. Dan kita melepaskan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lepaskan rancangan kekekalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal langkah demi langkah kehidupan kita yang mungkin sulit, mungkin penuh dengan masalah, mungkin penuh dengan penderitaan, mungkin begitu banyak halangan dan rintangan yang menjegal langkah demi langkah kita. Tapi sesungguhnya Dia mau supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia sertai kita. Di masa yang paling sulit sekalipun ada Dia dalam kehidupan kita. Ibrani 13 katakan, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu,
tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selangkah pun Dia tidak pernah melupakan kita. Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Seandainya mereka melupakan anaknya. Aku menyambut engkau. Aku akan gendong engkau sampai masa tuamu. Sampai putih rambutmu. Kita akan lihat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Coba buka di dalam Mazmur 139. Ayat yang ke-7. Saya ingin nyanyikan satu lagu yang dibuat oleh anak saya JJ. Dikatakan, aku tak dapat pergi jauh darimu, takkan dapat pergi. Kau mengejarku dengan kasih setiamu dan bawaku dekat. Aku tak dapat pergi jauh darimu, takkan dapat pergi. Kau mengejarku dengan kasih setiamu dan bawaku dekat. Lagu ini memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan saya ketika saya jauh dari Tuhan. Ketika saya jatuh di dalam dosa. Ketika saya mengingkari perjanjian Tuhan. Dia Allah yang tetap setia dan Dia inginkan kita dan tidak akan pernah melepaskan kita karena ada satu hal yang Dia sudah lakukan, yaitu memilih kita dari sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena di dalam diri kita ada rancangan kekekalan. Mungkin kita tidak bisa memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Tapi Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Hari ini temukan keindahan dan langkah demi langkah selanjutnya. Kita mau pastikan kita ada di dalam rancangan kekekalannya Tuhan. Karena kita lihat firman Tuhan katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kau mengejarku dengan kasih setiamu dan bawaku dekat. Kita gak bisa lari kemanapun. Persembunyian mana yang bisa menyembunyikan kita dari Dia? Dia menemukan kita di setiap helaan nafas kita. Lihat ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Langit keberapa yang bisa kita daki? Kesuksesan mana yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan? Ketika kita mendaki ke langit, di situ juga ada Tuhan. Ketika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Dahsyat kasih setia Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Kamu milikku, kekasih hatiku.
Aku menginginkanmu. Dan proses demi proses mungkin terjadi. Tapi semua itu hanya untuk membuat kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Mungkin kita sudah menaruh tempat tidur kita di dunia orang mati karena pilihan kita yang salah. Karena kebodohan kita, karena dosa yang kita buat, karena ketidakbenaran yang terus-menerus kita lakukan. Tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia punya rancangan kekekalan bagi kita. Dan Dia akan cari kita kemanapun kita melangkah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Dia. Ayat yang ke-9 katakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Pernah dilepaskan oleh Tuhan? Tidak. Sampai kapanpun tidak akan pernah dilepaskan. Mungkin kita berpikir kita sudah lari daripada Dia. Tapi sesungguhnya tangan Tuhan menuntun kita untuk balik lagi. Tangan kanannya memegang kita dan tidak bisa kita lepaskan. Dia akan cari dan Dia akan terus temukan dan Dia terus akan pegang kehidupan kita. Dahsyat kasih karunia Tuhan. Ayat 11-12 kita lihat. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Apa yang dapat menggelapkan kehidupan kita jika kita berjalan bersama dengan Yesus? Karena Dia adalah terang dunia. Itu sebabnya Dia katakan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena Dia ada di dalam kita. Supaya kita menerangi mereka yang ada di dalam kegelapan. Supaya mereka menemukan kehidupan yang kekal sama seperti kita. Karena orang-orang yang dipanggilnya, yang dipilihnya, yang ditentukannya, mereka akan dicarinya dan didapatkannya. Tuhan akan menaruh kehausan dan kelaparan akan dia. Kamu akan mencari Tuhan dan terus akan mencari Tuhan. Dengan segala cara Tuhan sedang menunjukkan dirinya kepadamu. Dengan setiap peristiwa yang kamu alami hari lepas hari, Tuhan sedang menyatakan ada kehendaknya, ada satu pikirannya, ada satu rancangan kekekalannya yang sedang dibuatnya, diusahakannya sampai kamu mengerti ada pekerjaan Allah. Ada maksud Allah. Daud bukan cuma menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan dia tidak takut bahaya. Bukan cuma menikmati berkat ketika para lawan di sekitarnya. Tetapi sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikutinya seumur hidupnya. Dan dia akan masuk ke dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah goal di dalam kehidupan kita. Bukan berkat hari ini, bukan berkat hari esok, bukan jaminan masa depan yang penuh harapan. Semua itu sudah lengkap disediakan Tuhan bagi kita di dalam perjanjiannya. Tetapi apakah kita masuk ke dalam perjanjian itu ataukah tidak? Atau kita melepas perjanjian itu dengan kebodohan, nafsu daging kita, dan keinginan manusiawi kita. Tinggal tetap di dalam perjanjian ilahi. Maka kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikutimu langkah demi langkah kehidupanmu sampai kamu masuk ke dalam sorganya yang kekal. Pastikan hidup ini berakhir di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga.
Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang dapat membawa kamu masuk ke dalam kerajaan yang kekal, sorga yang mulia, kecuali Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang dari sorga, mati buat kamu, menebus hidupmu, membayar dosa-dosamu, supaya kamu hidup bagi Dia. Dan mati menjadi keuntungan bagimu, karena bertemu dengan Dia di sorga yang kekal, lepas dari jerih lelah. COVID tidak perlu ditakutkan. Sakit penyakit apapun tidak perlu ditakutkan. Apalagi dampak-dampaknya. Semuanya sudah ditanggulangi oleh Tuhan. Dan di dalam kita ada rancangan kekekalan. Dia pegang kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan. Dan tidak akan pernah melepaskan kita. Bagian kita takutlah akan Tuhan. Dan jangan sampai terpisah dari Dia, karena dosa yang kita pegang, kebodohan yang kita simpan, terus menerus kedagingan yang kita beri makan. Lepaskan semua demi Dia. Dia sudah mati bagi kita. Saat ini waktunya kita hidup bagi Dia. Dia sudah melepaskan sorga demi kita. Kita lepaskan dunia demi Dia. Lakukan untuk kekekalan. Karena kekekalan itu menanti kita di depan. Takutlah jika kamu terpisah daripada Tuhanmu. Biar kamu mengikatkan diri dengan Dia. Dan tidak pernah dapat terlepaskan daripadanya. Dia setia dan tidak dapat mengingkari dirinya. Karena Allah adalah kasih. Allah setia, mencintaimu dan tidak akan pernah melepaskanmu. Biarlah kiranya firman Tuhan berbicara dengan kuat di dalam seluruh kehidupanmu. Sampai kamu mengerti rancangan kekekalan yang sedang dibuatnya di dalam kehidupanmu. Hanya dengan maksud untuk membawa kamu masuk ke dalam sorganya yang kekal. Bersama-sama dengan Dia, tidak berkesudahan di dalam sukacita abadi. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Yang ada adalah Dia, kasih, terang hidup, dan kemuliaan. Nikmati apa yang Yesus buat bagimu. Dan biarlah Dia menikmati apa yang kamu buat baginya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Mari pada saat ini kita tundukkan kepala kita. Apa yang masih memisahkan kita daripada Dia? Dosa apa yang masih kita pegang, kita sembunyikan, yang tidak mau kita lepaskan? Itu akan menghalangi kita daripadanya. Jangan biarkan kematiannya menjadi sia-sia. Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan yang diberikannya kepada kita. Dia katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan buang keselamatan yang sudah Dia berikan kepadamu. Jangan mengikat perjanjian dengan dunia, dengan daging, dengan nafsunya, dengan kepentingan dirimu. Lepaskan semuanya. Yesus sudah melepaskan semua kemuliaannya demi kita. Lepaskan semua kenajisan supaya kita masuk ke dalam rancangan kekekalannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Layak di pintu sorga sana sebagai mempelai yang dikasihinya. Biarlah kiranya kita pegang teguh setiap
kerinduannya, keinginannya, sampai kita menemukannya. Ingat, kita tidak dapat pergi kemanapun. Dia akan mengejar kita. Dia akan kejar kita kemanapun. Karena ternyata sungguh indah rancangannya, sungguh mulia pengorbanannya bagi kita. Minta ampun, berdoa pada saat ini dan katakan, Tuhan, aku mau melepaskan semua yang bukan Engkau. Dan aku mau berpegang kepadamu saja. Karena aku tahu bahwa Engkau tidak pernah melepaskan aku. Engkau menginginkan aku supaya aku bersama-sama dengan Engkau di sorga sana. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi kita mau katakan, kemana kita dapat lari daripadanya. Oh Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, Oh Yesus. sungguh Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah bangkit berdiri. Katakan, sungguh besar Tuhan pengorbananmu bagiku Tuhan. Mari katakan dari dalam hati kita. Kita menyadari kita tidak dapat pergi kemanapun. Karena Dia mencari kita. Dia cari untuk dapatkan kita. Supaya kita dekat dengan Dia. Ada rancangan kekekalan yang begitu indah dalam hidup ini. Oh Yesus Tuhan. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
sesungguhnya tidak ada yang dapat memisahkan kamu dari Kristus. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan takut di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupanmu. Temukan keindahan di dalamnya. Karena Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu ini ada keindahannya tersendiri. Nikmati dia, bersyukur, berterima kasih. Karena sesungguhnya masa-masa sulit hanya untuk mengikis seluruh yang bukan dia. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan dia. Karena sorga yang mulia tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Sorga yang mulia hanya kita dapatkan ketika kita menjadi percaya kepada dia. Dan melakukan perintah-perintahnya. Tetapkan hatimu untuk mengikuti dia dari dekat. Karena barang siapa mengikut dia, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan kamu butuhkan itu. Di muka bumi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan. Kamu butuh kepastian. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kamu serahkan seluruh kehidupanmu kepadanya. Jalani hidup bersama dengan dia. Masuk kepada kekekalan. Menjadi warga kerajaan Allah yang namamu tertulis di sorga sana. Sehingga maut tidak punya kuasa lagi atas kehidupanmu. Karena Yesus datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Biarlah kiranya kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi, damai sejahtera dari hati Yesus, serta persekutuan yang manis bersama dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin langkah demi langkah kehidupanmu sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Oh Yesus, katakan thank you Jesus. Jesus, Oh Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap berjaga-jaga bukan karena ketakutan, tetapi karena memang perintahnya untuk kita menjaga tubuh kita yang adalah bait Allahnya. Dan gunakan masker kalau keluar rumah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap berdoa bersyafaat. Lakukan semua kehendak Tuhan
dan pemeliharaan Tuhan kuat di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.